Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang menjelang sore teman-teman semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pelatihan kita pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Radisha Putri Maharani, selaku moderator yang akan memandu kegiatan pelatihan kita pada hari ini. Adapun topik pelatihan kita yaitu menggunakan analisis SWOT untuk merancang rencana bisnis yang efektif yang akan dibawakan oleh saudari Nurul Radifa Fahimasyam. Kepada admin mungkin boleh di next. Oke, sebelum kita masuk ke kegiatan inti, izinkan saya untuk membacakan sedikit profil singkat dari pemateri kita. Beliau bernama Nurul Radifa Fahimasyam, pengalaman menjadi internship event and partnership di Rumah BUN Makassar pada tahun 2024 hingga tahun 2025, menjadi panitia acara pada kegiatan pelatihan kewirausahaan Pangka pada tahun 2024, menjadi panitia humas pada kegiatan Project Entrepreneur Hub pada tahun 2024, dan menjadi panitia acara kegiatan Elite Monetize pada tahun 2023. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kepada pemateri saya persilahkan. Kepada Nurul Radifa Faimasyam, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator Kak Radisha. Untuk admin, tolong next slide. Oke, sebelum kita masuk tentang analisis SWOT, mungkin saya akan memaparkan terlebih dahulu tentang analisis SWOT itu sendiri. Jadi dalam merencanakan strategi dan menganalisis suatu masalah, kita seringkali melihat beberapa faktor yang hadir di sekitar masalah tersebut. Lalu untuk memetakannya satu persatu itu, cara merencanakan sebuah strategi maupun menganalisis suatu persoalan, khususnya dalam bidang bisnis, akan lebih mudah apabila kita menemukan cara yang tepat dalam proses menganalisinya. Jadi, penggunaan metode perencanaan strategi maupun penyelesaian masalah yang tepat akan mempermudah kita untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Nah, salah satu cara terbaik yang dapat kita gunakan adalah memanfaatkan metode yang disebut melalui rangkaian tahap seperti analisis SWOT ini. Jadi, analisis SWOT ini merupakan singkatan yang berasal dari 4 elemen dalam metode analisis ini. Jadi, yang pertama yaitu strength, yaitu kekuatan. Yang kedua adalah weakness, yang berarti kelemahan. Yang ketiga adalah opportunities, yang berarti peluang. Dan yang keempat adalah threats, yaitu ancaman. Jadi analisis SWOT ini merupakan kita bisa artikan sebagai teknik perencanaan strategi maupun penyelesaian masalah yang dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk memperluas bisnis kita atau suatu proyek. Metode ini menekankan pada pentingnya peran faktor internal dan juga faktor eksternal untuk menyusun strategi perencanaan ide dan penyelesaian masalah secara efektif. Admin, tolong next slide. Nah, elemen-elemen dari analisis SWOT ini itu akan ada 4. Nah, jadi di sini saya akan memperjelas terlebih dahulu lagi. Jadi di dalam analisis SWOT itu yang pertama kan strength, yaitu kekuatan. Jadi strength ini adalah merupakan komponen dalam analisa SWOT yang pertama, yang dimana kita bisa artikan sebagai kekuatan. Jadi di sini kita bisa melihat seberapa jauh faktor yang menjadi kekuatan dalam bisnis atau proyek yang sedang kita kerjakan. Nah, yang kedua adalah weakness. Komponen ini merupakan komponen kedua yang kita dapat artikan yaitu kelemahan. Dari sini bisa kita lihat seberapa jauh faktor yang menjadi kelemahan dalam bisnis. Dan yang ketiga adalah opportunities, yang dimana itu merupakan peluang. Jadi kita bisa lihat seberapa jauh faktor yang menjadi peluang dalam bisnis kita. Dan yang keempat adalah threats atau
ancaman. Jadi kita bisa memilah beberapa faktor yang menjadi ancaman dalam bisnis atau proyek yang sedang kita kerjakan. Dari keempat komponen analisa SWOT ini bisa terlihat dengan jelas bahwa metode analisa secara efektif akan mempermudah para para pengusaha atau bisnis dalam rangka perencanaan bisnisnya yang mana mencakup pemahaman tentang kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang menjadi timbul secara terstruktur dan sistematis. Dengan demikian, mungkin para pebisnis yang bersangkutan dengan bisnis yang sedang dijalankan dan lebih mudah mencerna atau memahami sekaligus mengenali lebih lanjut tentang proyek atau perusahaan. Next slide, tolong. Nah, adapun step by step dalam melakukan analisis SWOT. Yang pertama, kita harus menentukan visi misi dari perusahaan kita. Jadi, sebelum memulai analisis, pentingnya untuk meninjau visi dan misi perusahaan. Pastikan juga bahwa keduanya masih relevan dengan perkembangan pasar dan tujuan jangka panjang. Visi misi ini bisa menjadi acuan dalam menentukan fokus analisis kita. Yang kedua adalah mengumpulkan data. Jadi para pengusaha dapat mengumpulkan data yang relevan terkait dengan kondisi internal dan juga eksternal dari perusahaan kita. Data ini bisa berasal dari laporan keuangan, survei pelanggan, analisis pesaing, dan juga tren industri. Jadi buat teman-teman dan juga Pak Ibu sekalian yang memiliki usaha, kita harus mengumpulkan data sebaik mungkin. Jadi kita harus memulai dari laporan keuangannya, terus survei pelanggannya juga, dan serta analisis pesaing dan juga tren industri. Dan yang selanjutnya yaitu menyusun matriks SWOT-nya. Jadi di dalam menyusun matriks SWOT-nya itu kita harus membedakan 4, yaitu S, W, O, dan T. Jadi di dalam kekuatan, semisal Bapak Ibu ingin membuka usaha seperti dari bidang fashion, jadi kita harus melihat secara terperinci kekuatan-kekuatannya. Jadi yang kayak seperti desain produk yang inovatif dan unik, kualitas bahan yang tinggi, serta tim kreatif dan berpengalaman untuk di bagian kekuatannya. Nah, untuk elemen kelemahannya itu, mungkin teman-teman bisa seperti kayak brand awareness-nya yang masih rendah, keterbatasan dalam kapasitas produksi, ketergantungan pada pemasok tertentu. Dan di dalam elemen di bagian peluangnya itu mungkin bisa masuk seperti pertumbuhan pasar e-commerce, meningkatnya minat konsumen terhadap produk lokal, dan yang ketiga yaitu kesempatan untuk kolaborasi dengan influencer. Jadi dan elemen yang bagian ancaman, teman-teman bisa memasukkan seperti persaingan ketat dari merek internasional, fluktuasi harga bahan baku, dan juga perubahan tren mode yang cepat. Jadi dan yang step terakhirnya itu analisis setiap elemen SWOT-nya. Jadi untuk itu di bagian strategi ada pun juga seperti strategi SO, yaitu strategi strength dan opportunities, yang dimana kita harus memanfaatkan kekuatan internal untuk merebut peluang pasar, yaitu opportunities di bagian peluangnya kan. Nah, yang kedua strategi ST, strength dan threats. Jadi menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman eksternal. Dan yang ketiga adalah strategi WO, yaitu weakness dan opportunities, yang dimana kita mengatasi kelemahan sambil meraih peluang. Dan yang keempat yaitu strategi W dan T, yaitu weakness dan threats, yaitu bertahan menghadapi ancaman sambil memperbaiki kelemahan. Mungkin bisa next slide. Nah, di sini kita bisa lihat contoh menyusun matriks SWOT dalam usaha fashion. Jadi, seperti yang kita lihat di sini untuk usaha fashion, di bagian kekuatannya itu kan yang seperti tadi yang saya sebutkan, seperti desain produk yang inovatif dan unik, kualitas bahan yang tinggi, tim kreatif dan berpengalaman. Untuk kelemahannya, brand awareness yang masih rendah, keterbatasan dalam kapasitas produksi, dan ketergantungan pada pemasok tertentu. Dan yang ketiga, peluang pertumbuhan pasar e-commerce, meningkatnya minat
terhadap produk lokal, dan yang terakhir kesempatan untuk kolaborasi dengan influencer dan juga elemen ancaman yaitu persaingan ketat dari merek internasional, fluktuasi harga bahan baku, dan juga perubahan tren mode yang cepat. Jadi, eh, untuk analisis setiap elemen dari semisal Bapak Ibu memiliki bisnis di bidang fashion, mungkin di analisis setiap elemennya itu di bagian kekuatan mungkin kita bisa melakukan desain produk yang inovatif menjadi daya tarik utama bagi konsumen untuk memungkinkan perusahaan membedakan diri dengan pesaing atau kita juga bisa melakukan kualitas bahan yang tinggi memberikan nilai tambah juga dan meningkatkan kepuasan pelanggan yang dapat menghasilkan loyalitas merek. Dan yang kedua yaitu kelemahannya, mungkin brand awareness-nya yang masih rendah, pasti menghambat kemampuan perusahaan untuk menarik pelanggan baru. Jadi mungkin ini merupakan tantangan dalam memperluas pangsa pasarnya. Dan yang kedua dari kelemahannya yaitu keterbatasan kapasitas produksi, berarti perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan yang meningkat, terutama selama musim puncak. Nah, peluangnya pertumbuhan pasar e-commerce memberikan kesempatan untuk menjangkau konsumen lebih luas tanpa batas geografis. Dan peluang selain dari itu juga meningkatnya minat terhadap produk lokal membuka peluang untuk menarik konsumen yang mendukung usaha kecil dan lokal. Nah, ancaman dari bidang fashionnya ini mungkin persaingan ketat dari merek internasional yang memiliki sumber daya lebih besar dapat mengancam posisi pasar trendywear, yaitu seperti pasar trendywear ya. Terus yang kedua ancamannya perubahan tren mode yang cepat memperluas perusahaan untuk selalu beradaptasi, tetap relevan di mata konsumen. Nah, strategi berdasarkan analisis SWOT untuk dalam usaha fashion ini mungkin di bagian strategi SO kita bisa memanfaatkan desain inovatif dan kualitas tinggi untuk menarik perhatian konsumen di platform e-commerce, melakukan kampanye pemasaran digital yang menonjolkan keunikan produk. Yang kedua itu strategi ST, menggunakan reputasi kualitas untuk bersaing dengan merek internasional dengan menawarkan produk eksklusif dan terbatas serta meningkatkan pengalaman pelanggan melalui layanan purna jual yang baik. Dan yang ketiga strategi WO, yaitu di mana kita meningkatkan brand awareness melalui kolaborasi dengan influencer di media sosial dan memperluas saluran distribusi online untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Dan yang terakhir yaitu strategi WT, yang di mana kita dapat mengurangi ketergantungan pada pemasok dengan mencari alternatif pemasok lain atau diversifikasi sumber bahan baku untuk mengurangi risiko fluktuasi harga. Nah, implementasi rencana bisnis dalam usaha fashion ini mungkin seperti penetapan tujuannya, yang dimana kita menetapkan target pertumbuhan penjualan sebesar 20% dalam 1 tahun melalui peningkatan kehadiran online. Nah, yang kedua adalah alokasi sumber daya, yang dimana kita mengalokasikan anggaran pemasaran untuk kampanye digital dan kolaborasi dengan influencer. Dan yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi, yang dimana melakukan evaluasi bulanan terhadap kinerja penjualan dan efektivitas strategi pemasaran serta melakukan penyesuaian yang di mana kita itu memerlukannya. Oke, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Kak Radisha. Dengan ini saya persilahkan. Baik, teman-teman sekalian, itulah tadi sesi pemaparan materi terkait dengan bagaimana sih menggunakan analisis SWOT untuk menghasilkan rencana bisnis yang efektif. Nah, untuk memperkuat pemahaman teman-teman terkait dengan materi yang telah disampaikan, di sini saya membuka sesi tanya jawab. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan untuk menekan tombol raise hand. Oke, kepada Kakak Mutia, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya.
Kak Radisa sebagai moderator telah mempertanya. Jadi pertanyaan saya kan tadi sudah dijelaskan mengenai evaluasi berkala. Nah, pertanyaan saya, kenapa sih evaluasi berkala itu penting setelah menerapkan strategi berdasarkan SWOT? Apakah memang harus ada atau bisa saja kita tidak lakukan itu? Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Muti. Nah, untuk lebih memperjelasnya, boleh pertanyaannya dikirim di kolom chat ya. Nah, sembari menunggu jawaban dari pemateri, untuk teman-teman yang lain yang mau bertanya, silahkan untuk menekan tombol raise hand. Oke, kepada Ali, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya moderator dan terima kasih juga pada narasumber yang sudah menjelaskan materi mengenai menggunakan analisis SWOT. Jadi pertanyaan saya mengenai analisis SWOT ini, apakah menurut pemateri, apakah analisis SWOT ini sudah tidak relevan untuk zaman sekarang? Maksud saya, bukankah analisis SWOT ini cenderung terlalu umum dan seperti kurang spesifik, seperti mengada-ngada. Misalnya jika ada salah satu pelaku UMKM yang menganalisis strength, weakness, opportunity, and threat dari usaha mereka, mungkin bisa saja mereka mereka hanya berasumsi mengambil data-data yang bersifat asumsi umum, seperti mengada-ngada atau melebih-lebihkan weakness dari usaha mereka. Nah, itu kurang lebih itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Kak Alif. Mungkin untuk lebih memperjelas, pertanyaannya boleh dikirim di kolom chat ya. Nah, untuk teman-teman yang lain yang ingin bertanya, silahkan untuk mengajukan pertanyaannya teman-teman. Pemateri, feel free kalau teman-teman mau bertanya terkait dengan materi yang mungkin belum dipahami. Baik, Kak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya mau bertanya, eh, kenapa setelah kita buat sebuah analisis SWOT itu harus tetap dimonitoring dan dievaluasi? Apakah karena strategi bisnis harus tetap disesuaikan atau memang tetap dimonitoring, Kak? Seperti itu. Jelas sih? Iya, Terima jelas kasih. deh. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, mungkin untuk lebih memperjelas, Kak Devina mungkin boleh dikirim pertanyaannya di kolom chat. Baik, teman-teman sekalian, jika sudah tidak ada yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilakan kepada pemateri kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan. Para pemateri. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Muti tentang mengapa penting untuk melakukan evaluasi berkala setelah menerapkan strategi berdasarkan analisis SWOT. Jadi, evaluasi berkala itu cukup penting dikarenakan menilai efektivitas strategi yang dimana memungkinkan perusahaan untuk mengevaluasi apakah strategi yang diterapkan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang kedua adalah menyusun taktik yang dimana perubahan pasar atau kondisi internal dapat mempengaruhi efektivitas strategi sehingga penyesuaian mungkin diperlukan. Dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi masalah dini. Jadi dengan evaluasi rutin, perusahaan dapat mengidentifikasi masalah sebelum menjadi lebih besar dan lebih sulit untuk diatasi. Saya kembalikan lagi kepada moderator.
Oke, jadi bagaimana Kak Muti? Apakah jawabannya sudah jelas atau ada tanggapan lebih lanjut? Sudah sangat jelas. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Kak Alif kepada pemateri, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Alif. Jadi di sini Kak Alif bertanya bagaimana menurut saya tentang analisis SWOT, apakah sudah efektif atau tidak relevan tentang zaman sekarang. Karena bisa saja pelaku UMKM mengada-ngada mengenai kelebihan dan kekurangan mereka yang mana justru merugikan mereka sendiri. Di sini saya akan menjawab. Jadi untuk beberapa poinnya itu di dalam era digital ini relevan karena analisis SWOT ini sangat membantu perusahaan membuat keputusan strategi untuk meningkatkan daya saing di pasar global yang dinamis. Yang kedua, tentang itu adaptasi strategi, yang dimana analisis SWOT ini memainkan peran vital dalam proses perencanaan strategi yang membantu perusahaan berkembang lebih cepat dan lebih efektif di era digital. Dan yang ketiga yaitu manajemen risiko dan loyalitas pelanggan, di mana analisis SWOT ini memudahkan strategi manajemen risiko karena membantu menganalisis semua kemungkinan dari berbagai sisi. Dan yang terakhir yaitu keterbatasan dan juga tantangan. Jadi analisis SWOT ini memiliki beberapa keterbatasan. Terkadang fokus terlalu ditekankan pada kekuatan internal dan mengabaikan ancaman yang ada di luar. Selain itu, analisis SWOT ini cenderung bersifat statis dan bisa mengabaikan perubahan kondisi yang terjadi. Tantangan lainnya itu berasal dari perubahan terus-menerus dalam preferensi, keinginan, dan juga bahkan kebutuhan konsumen. Nah, untuk mengenai potensi pelaku UMKM untuk mengada-ngada, jadi di sini dapat saya tekankan pentingnya untuk data bukti. Jadi mendorong pelaku UMKM untuk berdasarkan penilaian mereka pada data dan bukti, bukan hanya tentang harapannya saja. Yang kedua, perspektif eksternal, yang dimana mendorong pelaku UMKM untuk mencari umpan balik dari pelanggan, mitra, dan penasihat bisnis untuk mendapatkan perspektif yang lebih objektif tentang kekuatan dan kelemahan mereka. Dan yang terakhir yaitu evaluasi berkala lagi, yang dimana menekankan bahwa analisis SWOT ini bukanlah latihan sekali jalan, tetapi harus ditinjau dan diperbarui secara berkala untuk mencerminkan perubahan dalam lingkungan bisnis dan posisi pasar. Di sini bisa saya tambahkan lagi juga bahwa sebelum membuka bisnis, yaitu kita harus melakukan analisis SWOT seperti yang saya jelaskan tadi, di mana kita benar-benar harus terjun sebelum melakukan bisnis tersebut. Jadi kita benar-benar melihat kondisi pasar yang ada, dan di mana kita juga harus melakukan tren pasar, mengikuti tren pasar tersebut. Mungkin itu saja jawaban dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Radifa. Selanjutnya saya kembalikan ke Alif. Apakah jawabannya sudah jelas atau ada tanggapan lebih lanjut? Baik, saya kira cukup jelas dan saya sudah paham mengenai pertanyaan yang saya tanyakan tadi. Terima kasih. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir dari Kak Devina kepada pemateri, saya persilahkan. Oke, jadi di sini pertanyaan dari Kak Devina, apakah monitoring dan evaluasi penting untuk setelah menerapkan strategi berdasarkan analisis SWOT. Jadi menurut saya itu monitoring dan juga evaluasi sangat penting dilakukan untuk menilai efektivitas strategi yang telah diterapkan. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, perusahaan dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, menyesuaikan strategi sesuai dengan perubahan pasar, serta memastikan bahwa tujuan bisnis itu tercapai. Jadi monitoring dan juga evaluasi ini merupakan dapat membantu perusahaan tetap adaptif dan responsif terhadap dinamika di lingkungan bisnis. Mungkin itu saja jawaban dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Nah, terima kasih atas jawabannya Kak Diva.
Jadi saya kembalikan ke Kak Devina, apakah jawabannya sudah jelas atau ada tanggapan lebih lanjut? Baik Kak, pertanyaannya sudah sangat menjawab. Terima kasih. Hmm. Baik teman-teman sekalian, itulah tadi sesi pelatihan terkait dengan bagaimana menggunakan analisis SWOT untuk merancang strategi bisnis yang efektif. Nah, berdasarkan sesi diskusi ini, saya bisa menarik kesimpulan bahwa analisis SWOT adalah sebuah instrumen yang dapat digunakan untuk menentukan kondisi internal dan eksternal suatu bisnis, di mana penggunaan analisis SWOT ini dapat membantu para UMKM untuk lebih memahami kondisi dari suatu bisnisnya dengan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, ancaman, dan juga peluang, maka pelaku usaha dapat merancang strategi bisnis yang lebih tepat sasaran. Adapun proses analisisnya melibatkan penentuan visi dan misi, kemudian pengumpulan data yang relevan, menyusun matriks SWOT, dan juga menganalisis setiap elemennya untuk mengambil sebuah keputusan yang strategis. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke sesi foto bersama, saya persilakan kepada admin untuk mengirimkan link media sosial dari Rumah BUMN Makassar dan informasi terkait e-katalog dari Divisi Digital Marketing, serta redeem code kita pada pelatihan kali ini. Jadi bagi teman-teman peserta yang belum follow TikTok dan Instagram, serta subscribe YouTube dari Rumah BUMN, silakan mengakses link yang diberikan oleh admin. Dan juga bagi teman-teman peserta yang memiliki usaha, silakan untuk mendaftarkan produknya di e-katalog UMKM, di mana ini menjadi kesempatan untuk memperluas jaringan bisnis teman-teman sekalian dengan cara mengisi link e-katalog produk. Adapun benefit yang teman-teman bisa peroleh, yaitu berpeluang untuk ikut serta dalam berbagai event seperti bazar, pameran, dan juga expo. Baik teman-teman sekalian, jadi redeem code pada pelatihan kali ini yaitu SWOT Business. Nah, selanjutnya panduan untuk mendownload e-sertifikat teman-teman. Yaitu yang pertama, teman-teman silahkan untuk mengakses link UMKM, teman-teman login terlebih dahulu. Nah, setelah itu silahkan untuk mengklik titik 3 pada profil, kemudian akses sertifikat saya. Lalu teman-teman silahkan untuk memasukkan redeem code-nya. Namun sebelum itu biasanya teman-teman diarahkan untuk mengisi kuesioner atau survei terlebih dahulu. Nah, setelah teman-teman berhasil mengisi kuesioner dan memasukkan redeem code, teman-teman peserta dapat mendownload e-sertifikat dalam bentuk PDF. Baik teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama. Jadi teman-teman sekalian, saya persilakan untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Sesi foto akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Baik teman-teman sekalian, itulah tadi sesi pelatihan kita pada hari ini. Sebelumnya, saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf apabila dalam pelatihan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah membagikan ilmunya dan juga kepada teman-teman peserta yang telah mengikuti sesi pelatihan kita. Saya Radisha Putri Maharani, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.